Poin paling krusial yang menjadi pusat kemurkaan Rhoma Irama adalah mekanisme laknat bernama virtual gift. Sistem ini, yang digadang-gadang sebagai inovasi digital era 2025, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di malam hari ini? Tentunya kabarnya tetap sehat, seger, waras selalu ya. Di video kali ini yaitu ada Rhoma Irama yang lagi marah ini ya. Marah sama apa itu yang berada di acara di Akademi 7 2005 ya, yang kemarin diadakan di salah satu televisi swasta. Kayak apa videonya? Oke, langsung saja kita tonton sama-sama. Kamu masih dapat virtual gift tertinggi. Kemungkinan saja bisa lolos. Tapi apakah kamu nggak malu lolos karena kesalahan? Bayangkan, pernahkah kalian merasa ada yang aneh dengan juara DA7 tahun ini? Ternyata, kalian tidak sendirian. Rhoma Irama baru saja membongkar borok kompetisi tahun 2025. Bukan lagi adu cengkok, tapi adu transferan. Bang Haji kecewa berat karena bakat emas harus kalah telak oleh pasukan virtual gift. Seberapa parah sistem ini merusak citra dangdut, dan apa ancaman Bang Haji buat Indosiar? Kita bedah tuntas kasusnya sekarang juga. Langit industri musik dangdut Indonesia seakan runtuh seketika saat Rhoma Irama, sosok yang selama puluhan tahun dipuja sebagai Raja Dangdut, melepaskan amarah yang selama ini terpendam. Ini bukan sekedar kritik biasa, ini adalah sebuah ledakan frustrasi dari seorang maestro yang melihat rumah sucinya, musik dangdut, sedang diacak-acak oleh kepentingan komersial yang brutal. Dengan sorot mata tajam yang menyiratkan kekecewaan mendalam, Bang Haji Rhoma Irama menuding penyelenggaraan DA7 tahun 2025 sebagai sebuah tragedi kebudayaan. Ia tidak bisa lagi menahan diri melihat bagaimana panggung yang seharusnya menjadi tempat lahirnya seniman-seniman berjiwa besar, kini berubah menjadi arena sirkus di mana kualitas vokal menjadi nomor sekian. Dalam pernyataannya yang menggetarkan jagat hiburan, Rhoma menegaskan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh stasiun televisi Indosiar yang selama ini ia anggap sebagai mitra dalam melestarikan dangdut. Kekecewaan ini begitu personal dan menyakitkan, seolah-olah ia melihat anak kandungnya sendiri dirusak moralnya demi keuntungan sesaat. Bagi Rhoma, diam bukanlah emas ketika melihat kemunafikan di depan mata. Ia memilih bersuara lantang, menggugat integritas penyelenggara yang dinilainya telah melacurkan seni demi rating dan pundi-pundi uang. Suara Rhoma adalah guntur di siang bolong yang membangunkan kita semua dari tidur panjang, menyadarkan bahwa ada yang sangat salah dan membusuk di dalam tubuh kompetisi dangdut terbesar di negeri ini. Ini adalah titik nadir hubungan antara sang raja dan industri televisi. Sebuah momen bersejarah yang akan dikenang sebagai hari di mana Rhoma Irama berkata, "Cukup sudah." Poin paling krusial yang menjadi pusat kemurkaan Rhoma Irama adalah mekanisme laknat bernama virtual gift. Sistem ini, yang digadang-gadang sebagai inovasi digital era 2025, nyatanya adalah pisau bermata dua yang menusuk jantung sportivitas. Rhoma dengan sangat detail dan emosional menjabarkan betapa sistem ini telah mengubah ajang pencarian bakat menjadi pasar lelang manusia. Kemenangan seorang peserta tidak lagi ditentukan oleh seberapa merdu cengkoknya, seberapa tinggi pitch-nya, atau seberapa dalam penjiwaannya, melainkan ditentukan oleh seberapa banyak ikon mawar, singa, atau roket digital yang dikirimkan ke layar kaca. Ini adalah penghinaan terbesar bagi seni suara. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang peserta yang telah berlatih vokal selama bertahun-tahun, mengorbankan masa mudanya untuk mengasah teknik bernyanyi. Namun harus tersingkir hanya dalam hitungan detik karena lawannya, yang bernyanyi fals dan tak berirama, mendapat guyuran hadiah virtual dari pendukung kaya raya. Rhoma Irama menyebut fenomena ini sebagai pembunuhan karakter seni. Virtual gift telah menciptakan ilusi popularitas semu, di mana angka-angka di layar dianggap lebih suci daripada kualitas suara yang keluar dari tenggorokan. Bagi Bang Haji, ini adalah bentuk kapitalisme paling vulgar yang masuk ke ruang seni. Ketika apresiasi seni digantikan oleh transaksi digital, maka saat itulah jiwa dangdut mati suri.
Indosiar dituding telah membiarkan, bahkan memfasilitasi, praktik ketidakadilan ini terjadi secara sistematis di atas panggung megah mereka. Rhoma Irama menyoroti sebuah realitas sosial yang menyedihkan yang tercipta akibat sistem DA7 2025, munculnya feodalisme digital. Kompetisi ini bukan lagi pertarungan antar penyanyi, melainkan perang gengsi antar sultan atau penyawer kaya raya. Peserta yang memiliki backingan finansial kuat, entah itu dari pengusaha daerah, pejabat, atau komunitas fanatik yang terorganisir, akan melenggang mulus ke babak final tanpa hambatan. Sebaliknya, peserta yang berasal dari latar belakang miskin, anak petani, atau buruh yang hanya bermodalkan suara emas titipan Tuhan, harus rela mati di tengah jalan karena tak punya penyokong dana. Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan bagi Rhoma, mengingat sejarah dangdut adalah musik rakyat, musik kaum marginal yang menyuarakan jeritan hati orang kecil. Namun di DA7 2025, dangdut telah dibajak oleh kaum elit berduit. Panggung yang seharusnya demokratis kini menjadi eksklusif. Rhoma bertanya dengan nada retoris yang menyayat hati. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jika untuk menang lomba nyanyi saja harus kaya? Indosiar dituduh telah menciptakan kasta-kasta baru di antara peserta. Ada kasta anak emas yang dilindungi oleh tembok uang virtual, dan ada kasta paria yang dibiarkan bertarung dengan tangan kosong. Kemenangan juara tahun ini, menurut Rhoma, bukanlah kemenangan talenta, melainkan kemenangan saldo rekening bank. Ini adalah distorsi nilai yang sangat berbahaya dan mencederai semangat egaliter yang selalu dijunjung tinggi dalam musik dangdut. Salah satu aspek paling tragis yang disorot oleh sang raja dangdut adalah posisi dewan juri yang tak lebih dari sekadar pajangan atau aksesoris panggung. Rhoma merasa miris melihat rekan-rekan musisi senior, penyanyi papan atas, dan pelatih vokal yang duduk di kursi juri, namun kehilangan taring dan kuasanya. Mereka memberikan komentar teknis yang brilian, mengkritik nada yang meleset, memuji improvisasi yang cerdas. Namun pada akhirnya semua itu sia-sia belaka. Hak veto juri dimandulkan, penilaian objektif mereka dibuang ke tempat sampah, karena keputusan akhir mutlak berada di tangan grafik virtual GIF. Rhoma menggambarkan situasi ini sebagai sebuah sandiwara atau dagelan yang tidak lucu. Untuk apa Indosiar membayar mahal para ahli jika pendapat mereka tidak dihitung? Penonton disuguhi drama seolah-olah ini adalah kompetisi serius, padahal di balik layar, mesin algoritma uanglah yang bekerja. Para juri dipaksa untuk tersenyum dan bertepuk tangan saat melihat peserta berkualitas buruk lolos, dan harus menahan tangis saat melihat permata berbakat tersingkir. Bagi Rhoma, ini adalah bentuk pelecehan terhadap profesi musisi. Juri di DA7 2025 telah direduksi fungsinya menjadi sekadar komentator hore yang tidak memiliki dampak nyata pada hasil kompetisi. Keberadaan mereka hanya untuk memberikan legitimasi palsu pada sebuah sistem yang sebenarnya bobrok. Ini adalah kebohongan publik yang terbungkus rapi dalam kemasan acara prime time. Di balik gemerlap lampu sorot studio Indosiar, Rhoma Irama melihat adanya kuburan massal mimpi-mimpi anak muda Indonesia. Ia berbicara dengan penuh empati tentang nasib para peserta berbakat yang gugur secara tidak hormat. Mereka adalah korban nyata dari kejamnya sistem virtual GIF. Rhoma menceritakan secara ilustratif bagaimana seorang peserta dengan vokal setara legenda yang menyanyi dengan air mata dan jiwa harus turun panggung dengan kepala tertunduk malu hanya karena bar grafik di layar LED tidak bergerak naik. Rasa frustrasi yang dialami para peserta ini bisa membunuh mental mereka seumur hidup. Mereka mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Bertanya-tanya, apa yang salah dengan suara saya? Padahal yang salah bukanlah suara mereka, melainkan sistem kompetisinya. Rhoma Irama menganggap Indosiar telah berdosa besar karena mematahkan tunas-tunas bangsa ini. Alih-alih melahirkan bintang, DA7 2025 justru melahirkan generasi yang trauma dan apatis. Pesan yang ditanamkan ke otak generasi muda sangatlah racun. Kerja keras dan bakat tidak ada gunanya jika kamu tidak punya uang. Ini adalah pesan pendidikan moral yang sangat destruktif. Rhoma, sebagai ayah bagi seluruh insan dangdut, merasa gagal melindungi anak-anaknya dari predator industri yang hanya mementingkan cuan. Tangisan para peserta yang kalah karena tak punya uang GIF adalah mimpi buruk yang menghantui tidur sang raja dangdut setiap malam. Kritik Rhoma Irama kemudian bergerak ke level institusional, menyerang langsung jantung kebijakan manajemen Indosiar. Ia menuduh stasiun televisi tersebut telah kehilangan arah dan kompas moralnya. Dulu Indosiar dipuja sebagai pelopor kebangkitan dangdut, namun kini di mata Rhoma, mereka telah berubah menjadi monster korporasi yang lapar. Obsesi terhadap revenue stream dari pembelian koin digital dan engagement aplikasi telah membutakan mata hati para eksekutif televisi. Mereka rela mengorbankan kualitas konten demi mengejar target profit kuartalan.
Roma menyebut fenomena ini sebagai pelacuran budaya. Dangdut, yang merupakan warisan budaya tak benda yang harus dijaga, kini diperlakukan layaknya komoditas murah yang bisa diperjualbelikan dengan cara-cara yang tidak etis. Strategi bisnis yang diterapkan di DA7 2025 dianggap Roma sangat picik dan berjangka pendek. Mungkin Indosiar untung besar hari ini dari penjualan gift, tapi mereka kehilangan respek dan kepercayaan dari jutaan pemirsa setia. Roma mengingatkan bahwa loyalitas penonton dibangun di atas kepercayaan akan kualitas. Ketika penonton sadar bahwa mereka sedang dibodohi oleh skema pay to win, mereka akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Indosiar sedang menggali kuburannya sendiri dengan menggadaikan harga diri dangdut demi recehan digital. Peringatan Roma ini adalah alarm bahaya bagi kelangsungan industri TV yang sehat. Siapakah yang diuntungkan dari sistem ini? Roma Irama menatap sinis pada profil juara DA7 2025. Menurutnya, sistem yang korup hanya akan menghasilkan idola plastik. Sang juara mungkin memiliki piala di tangan, uang tunai, dan kontrak eksklusif, tapi ia tidak memiliki legitimasi di hati masyarakat. Membakar amarah sang legenda. Roma Irama adalah seorang perfeksionis sejati yang menjaga kemurnian karyanya layaknya menjaga kehormatan diri. Ketika televisi hanya mengejar share dan rating dengan membiarkan lagu-lagu penuh makna itu dipelintir menjadi bahan tertawaan atau sekedar latar goyangan seronok, maka disitulah Roma merasa dikhianati. Ini adalah perlawanan seorang maestro terhadap komersialisasi brutal yang menggerus nilai estetika dan etika. Ia menolak karyanya dilacurkan demi tepuk tangan semu penonton studio. Di balik layar panggung megah yang penuh lampu sorot, kini terjadi kepanikan massal yang mencekam. Para kontestan ajang pencarian bakat, anak-anak muda dari kampung yang bermimpi menjadi bintang, adalah korban paling nyata dari perseteruan para raksasa ini. Mereka yang mungkin sudah berlatih berbulan-bulan menyanyikan cengkok rumit, lagu dasi dan gincu atau gibah, kini harus menelan pil pahit. Lagu andaman mereka haram dinyanyikan. Bayangkan hancurnya mental mereka. Senjata utama untuk berperang di panggung tiba-tiba dilucuti hanya beberapa saat sebelum pertempuran dimulai. Asrama karantina kini mungkin dipenuhi isak tangis dan kebingungan. Mereka harus merombak total strategi, mempelajari lagu baru dalam waktu singkat, dan mengubur mimpi untuk mendapatkan pujian karena berhasil menaklukkan lagu Roma. Bagi seorang penyanyi dangdut, belum sah rasanya disebut juara jika belum bisa menyanyikan lagu Roma dengan sempurna. Kini kesempatan untuk mendapatkan stempel pengesahan itu sirna. Larangan ini bukan hanya masalah hukum, tapi juga tragedi psikologis bagi tunas-tunas muda dangdut yang tidak tahu apa-apa tentang politik industri. Roma Irama tidak sedang bermain drama opera sabun, ia sedang memainkan kartu hukum yang sangat serius. Istilah somasi kini melayang di udara, menjadi awan gelap yang menaungi gedung stasiun televisi tersebut. Jika Indosiar nekat melanggar, Roma tidak akan segan-segan menyeret permasalahan ini ke meja hijau. Ini bukan sekadar ancaman kosong, melainkan sebuah peringatan keras tentang hak kekayaan intelektual, haki, yang selama ini sering dianggap angin lalu di Indonesia. Roma memiliki tim hukum yang kuat dan dukungan moral yang tak terbatas. Ancaman pidana dan perdata kini mengintai setiap produser dan direktur program yang berani coba-coba menyelipkan lagu soneta tanpa izin. Ini adalah pertaruhan nasib. Satu kesalahan kecil bisa berujung pada denda miliaran rupiah dan corengan hitam pada reputasi korporasi. Roma ingin mengajarkan satu hal penting kepada industri. Anda tidak bisa seenaknya mengambil anak rohani seseorang tanpa permisi, apalagi memperlakukannya dengan buruk. Pedang keadilan telah dihunus, mata pedang itu mengarah tepat ke jantung operasional Indosiar. Jangan pernah meremehkan kekuatan Forsa, fans of Roma and Soneta. Mereka bukan sekadar penggemar, mereka adalah pasukan loyalis yang memandang Roma Irama bukan hanya sebagai idola, tapi sebagai panutan hidup. Begitu titah larangan ini keluar, gelombang dukungan masif membanjiri media sosial. Kolom komentar akun Instagram dan YouTube Indosiar kini menjadi medan pertempuran. Tagar boikot dan kecaman bermunculan bak cendawan di musim hujan. Bagi Forsa, menyakiti hati Roma Irama sama dengan menyakiti hati jutaan rakyat Indonesia. Mereka siap menjadi garda terdepan untuk mematikan TV, berhenti mengirim SMS dukungan, dan meninggalkan acara-acara yang tidak menghormati sang raja. Ini adalah kekuatan massa real yang bisa meruntuhkan hegemoni rating sebuah acara. Indosiar kini tidak hanya berhadapan dengan satu orang bernama Roma Irama, tetapi berhadapan dengan tembok raksasa bernama Forsa yang solid, militan dan tidak kenal kompromi. Betul. Mohon maaf, saya lagi mau mandi, saya putar lagu dan itu saya nangis gerung-gerungan, Bib. Iya. Wallah, saya merangkak dari kamar mandi sampai tempat tidur. Kenapa?
Kok itu musiknya, itu liriknya, padahal bukan lagu cinta, bukan lagu dakwah. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hiraukan hatiku yang lara. Itu saya luar biasa, musiknya luar biasa. Gue gak yakin kalau gue yang bikin. Maka saya menangis sampai ke tempat tidur, sampai merangkak. Nangis gerung-gerungan pada lagu cinta. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai penghalang di hatinya. Nah, emang bagus ya, dibawakan sama Palen bagus ini. Agar merasakan getarannya jiwa. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu tentang cinta, terhiraukan hatiku yang lara. Kau mengerti atau memang tiada cinta lagi. Wah, keren banget ya lagu tadi dibawakan sama Palen dari Madura ya. Sangat bagus, cengkoknya beda tapi enak gitu loh ya. Wah. Oke, terima kasih teman sudah nonton, terima kasih ya. Sehat selalu untuk semuanya. Kita ketemu lagi di video mendatang. Selamat petang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.